baiklah kita mulai sesi yang pertama mengenai definisi pendidikan program guru penggerak mengenai modul budaya positif. Sesi pertama ini akan disampaikan oleh Bu Yunita Triani. Beliau adalah pengajar teologi SMA Negeri 17 Garut. Masa kerja beliau 20 tahun 6 bulan dan beliau adalah calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat. Beliau akan memaparkan materi mengenai budaya positif. Konsep materi yang akan dibahas adalah mengenai 5 kebutuhan dasar manusia dan 5 posisi kontrol guru. Waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saat ini saya berkesempatan untuk membagikan sedikit ilmu dari sekian banyak ilmu yang sudah saya peroleh dalam pendidikan calon guru penggerak. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah, pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang 2 konsep dalam budaya positif. Saya Yunita Triani, calon guru penggerak angkatan 7. Baik, sebelum sampai ke inti materi, saya ingin menyampaikan sedikit pendahuluan bahwa kita semua sudah mengetahui bahwa pendidikan itu sangat berperan di dalam kemajuan suatu bangsa. Sampai pendidikan itu menjadi tolak ukur keberhasilan dan kesuksesan suatu negara. Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam semua aspek kehidupan negara ini, sehingga bisa dikatakan semakin baik mutu pendidikan suatu bangsa, maka semakin baik juga mutu bangsa itu. Nah, untuk itu berdasarkan pengalaman bangsa kita di masa lalu, berbagai upaya dilakukan untuk menciptakan kualitas pendidikan yang lebih baik untuk generasi di masa yang akan datang. Seperti yang sudah kita rasakan, mulai dari pergantian kurikulum, kemudian pergantian kebijakan mengenai cara kita mengajar, berbagai metode pembelajaran yang baru terus terlahir. Nah, itu merupakan salah satu upaya agar pendidikan kita terus berkualitas sepanjang masa. Dan kita mengenal sosok ini, Ibu Bapak Ki Hajar Dewantara. Selalu ketika kita duduk di TK, kita sudah mengenal sosok ini melalui guru-guru kita. Mereka memperkenalkan sosok ini sebagai salah satu tokoh yang turut andil dan sangat berperan dalam perkembangan dunia pendidikan. Salah satu bukti nyatanya adalah pemikiran beliau, filosofi beliau, bahwa sejatinya pendidikan itu harus memerdekakan manusia. Tidak ada penjajahan, tidak ada intimidasi. Benar-benar pendidikan itu menjadikan manusia menjadi manusia seutuhnya. Karena setiap manusia memiliki kemampuan dan keunikan serta karakter masing-masing. Jadi ketika proses pembelajaran kita laksanakan, seyogyanya kita benar-benar memperhatikan potensi yang ada di dalam diri peserta didik, baik itu potensi atau kodrat alamnya maupun potensi atau kodrat zamannya. Ketika pembelajaran kita kemas dengan mempertimbangkan 2 aspek itu, maka pendidikan akan menyenangkan dan disebutlah memerdekakan manusia. Nah, kumaha, bagaimana caranya kita bisa menggali karakter dari anak-anak yang disesuaikan dengan potensinya? Maka kita seharusnya menyelenggarakan pembelajaran dengan model pembelajaran yang berpusat pada karakter atau potensi itu. Jadi sebenarnya kesulitan juga untuk saya pribadi, mungkin ibu bapak juga mengalami kesulitan ketika dalam kelas kita menyadari bahwa karakteristik
peserta didik itu tidak sama semua karakternya, kemampuan daya analisanya itu berbeda. Tetapi karena suatu tuntutan kurikulum, maka kita mengajar dengan metode dan model yang sama dalam satu kelas. Nah, itu sebenarnya tidak memerdekakan, karena kita sadari kembali lagi kepada filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa manusia itu memiliki kemampuan dan keunikan, memiliki karakter yang berbeda. Nah, lalu apa yang terjadi? Yang terjadi ketika siswa tidak mencapai KKM, ketika siswa tidak seperti yang kita inginkan, maka keluarlah kata-kata bahwa siswa itu bodoh lah, tidak mampu lah, tidak fokus lah, malas lah. Nah, itu keluar dari saya sebelum saya menerima ilmu tentang ini. Saya melakukan itu dan mungkin ibu bapak juga pernah melakukan itu. Padahal sebenarnya mungkin anak-anak kita yang kita bilang malas lah, tidak mampu lah, itu mungkin karena mereka tidak minat dengan cara kita mengajar, atau bahkan tidak minat terhadap apa yang kita sampaikan. Misalnya anak yang suka olahraga, tidak suka biologi, tapi kita paksakan dia untuk menguasai yang sama seperti yang teman lain kuasai, itu tidak akan berhasil. Nah, mungkin itu yang disebut sebagai memerdekakan. Nah, semuanya itu tentunya bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk menggali kemampuan dan potensi yang mereka miliki. Nah, ibu bapak, sebelum saya sampai ke sini, saya ada mendengar tentang filosofi Hajar Dewantara yang sangat menarik, yaitu perumpamaan kita guru diumpamakan seperti seorang petani. Seorang petani dengan tanamannya dan seorang guru dengan muridnya. Ketika seorang petani menanam jagung, menurut ibu bapak, apakah para petani itu berharap bahwa tanaman jagungnya akan tumbuh menjadi tanaman singkong? Tidak akan. Yang diharapkan oleh petani adalah bagaimana tanaman jagung yang ia tanam menghasilkan buah jagung yang bagus, pertumbuhannya baik, kualitasnya bagus. Begitu bukan ibu bapak? Nah, begitu pula dengan kita. Kita sebagai guru jangan pernah berharap peserta didik kita menjadi apa yang kita inginkan. Termasuk anak-anak kita di rumah mungkin. Kita tidak berhak menuntut anak-anak kita menjadi seorang A, menjadi memahami B, menjadi menguasai ilmu C. Itu tidak memerdekakan mereka. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita membimbing peserta didik kita untuk mengembangkan potensinya. Kumaha carana? Pertama, petani ingin menumbuhkan jagungnya dengan bagus, memberi pupuk. Betul? Menghalau gulma biar tidak mengganggu tanaman dan sebagainya. Kita pun begitu. Kita hanya memotivasi, memberikan ruang yang cukup untuk mereka belajar, kemudian membimbing agar mereka tidak terpengaruh oleh hal-hal negatif yang dapat mempengaruhi mereka tidak mampu mengembangkan potensinya. Nah, selebihnya dia mau jadi apa, mau seperti apa, sesuai dengan potensinya. Tetapi kita memagari beliau, memagari anak-anak kita dengan menjauhkan dari hal-hal positif, dari hal-hal negatif. Nah, hal positif yang harus kita lakukan itu salah satu cara kita sebagai teladan bagi mereka di dalam mengembangkan potensinya di luar paksaan seorang guru. Tetapi kadang-kala di perjalanannya seringkali kita menemukan anak-anak justru melanggar aturan, jauh dari norma-norma, berbuat hal-hal yang negatif. Nah, apa yang harus lakukan? Apa yang harus kita sebagai orang tua lakukan dalam menghadapi anak seperti itu? Maka di sini saya akan menyampaikan sekian
sebagian kecil dari budaya positif, yaitu agar kita tahu bagaimana kita menghadapi anak-anak yang seperti itu, yang dianggap melanggar adalah dengan memahami kebutuhan dasar manusia. Kita mengajar manusia, maka kita harus mengetahui apa kebutuhan dasar mereka. Karena ibu bapak, pada dasarnya manusia juga makhluk lainnya di dunia ini melakukan sesuatu itu tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, betul tidak? Jadi selama kita ketika kita mencapai atau kita mencapai sesuatu yang kita inginkan, itu sebenarnya kita sedang melakukan pemenuhan, sudah memenuhi kebutuhan dasar kita. Nah, jadi contohnya gini, kita bersama teman-teman pergi nonton, misalnya ya, kita dengan teman-teman dan keluarga pergi jalan-jalan, itu adalah karena ingin memenuhi kebutuhan kesenangan, betul tidak? Nah, kita makan, kita minum, itu karena kita ingin memenuhi kebutuhan bertahan hidup. Begitu pula ketika kita belajar, kita mencari ilmu, kita menguasai suatu teknik tertentu agar kita terampil. Nah, terampil, kesenangan, bertahan hidup itu merupakan kebutuhan dasar yang akan dicapai dengan cara dua hal. Jika seseorang mencapai kebutuhan dasarnya dengan cara positif, maka akan muncul perilaku positif. Tetapi jika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya dengan cara positif, maka akan dilakukan dengan cara negatif. Itulah yang kita sebut bahwa orang itu melanggar aturan, orang itu tidak patuh peraturan. Nah, jadi sebenarnya kebutuhan dasar manusia itu menggambarkan bahwa dalam setiap tindakan seseorang, termasuk tindakan yang dilakukan oleh peserta didik kita, ada suatu tujuan di balik semua perilaku itu. Kita percaya bahwa peserta didik itu memiliki tujuan. Tujuannya apa? Yang tadi, ingin memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, ibu bapak, itu sekilas tentang kebutuhan dasar. Nanti saya ulas lebih dalam. Dan yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah 5 posisi kontrol. Kenapa kita harus berada dalam kontrol? Karena kita adalah sosok yang di depan anak-anak kita teladan. Di depan anak-anak kita adalah seperti rambu. Maka jika rambunya benar, jika kontrolnya baik, maka anak-anak atau peserta didik kita akan baik. Itu saya yakini. Mudah-mudahan ibu bapak juga meyakini itu. Nah, guru kita itu perlu meninjau kembali tentang penerapan disiplin di dalam ruang kelas kita. Apakah sudah efektif? Apakah memerdekakan murid? Apakah membuat murid kita menjadi pribadi yang mandiri? Nah, saya meyakini bahwa tindakan yang kita lakukan di dalam menegur, di dalam menegakkan disiplin kepada siswa akan menentukan seperti apa perilaku siswa kita. Nah, itu kurang lebih dalam 5 posisi kontrol. Baik, sekarang saya masuk ke dalam kebutuhan dasar manusia terlebih dahulu. Ada 3 konsep dasar yang saya garis bawahi mengenai konsep kebutuhan dasar manusia ini. Pertama, kita sadari bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Seperti tadi yang saya katakan, dasarnya memenuhi kebutuhan dasar. Dia berlaku positif, berarti dia bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Tapi ketika dia berbuat negatif, maka dikatakan dia sedang tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. 2, semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Itu konsep kedua. Dan yang ketiga,
kita sedang memenuhi kebutuhan dasar kita. Baik Ibu Bapak, berikut adalah 5 kebutuhan dasar manusia menurut DAIME. Nah, ada 5 kebutuhan dasar. Pertama, kebutuhan dasar untuk bertahan hidup atau survival. Nah, ini bisa kita ketahui seperti kebutuhan makan, berpakaian, kemudian tempat tinggal, kemudian sampai kebutuhan biologis pun itu merupakan suatu kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Ujung-ujungnya dari kebutuhan ini untuk merasa nyaman. Oke? Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Nah, kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang bersifat fisiologis, di mana setiap manusia pasti memiliki rasa ini, ingin disayang, ingin dicinta. Tetapi ada yang bisa mengendalikan secara positif, ada yang tidak. Nah, itu diantaranya contohnya ketika anak kita terlihat caper, kita kesal, jengkel melihat dia, atau seolah dia posesif, itu sebenarnya dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya berupa ingin disayangi dan dicintai. Yang ketiga, kebebasan atau freedom. Kebebasan atau freedom banyak berbagai aspek. Kebebasan dalam berpakaian, kebebasan keinginan berbuat sesuatu yang menurut dia baik. Lalu kalau seseorang atau gurunya menghentikan atau melarang, maka itu akan muncul menjadi suatu hal yang negatif. Nanti lebih jelasnya saya tampilkan contoh-contohnya ya Ibu Bapak. Yang ketiga, kesenangan atau fun, dan yang kelima, penguasaan. Nah, untuk lebih jelas, saya ingin Ibu Bapak langsung saya aplikasikan contoh kasus untuk memahami 5 kebutuhan dasar itu. Nah, Ibu Dewi sebagai wali kelas 11 MIPA 1 sedang bingung nih menghadapi si Dino ini salah satu siswanya. Kenapa? Karena beberapa anak di MIPA 1 telah datang kepada Ibu Dewi dan mengeluhkan Dino yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa, bikin jengkel. Berarti nggak sekali 2 kali kan kalau sampai dia melaporkan. Nah, merujuk pada situasi yang dihadapi Ibu Dewi ini, dalam konteks penegakan disiplin positif, oke, sekarang kita konsepnya adalah menegakkan disiplin yang positif. Basicnya adalah dengan cara kita memahami kebutuhan dasar. Jadi Ibu Bapak, konsepnya begini. Ketika seorang siswa bertindak baik maupun tidak baik di mata kita, kita harus menyadari bahwa itu adalah bentuk apresiasi dari dia dalam mencapai atau dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Cuman kadang-kadang ketika si siswa ini tidak memenuhi kebutuhan dasarnya dengan cara positif, tapi dengan cara negatif, malah kita menganggap dia sedang melanggar aturan, gitu ya. Tanpa kita tanya dulu dia kenapa, latar belakangnya apa, kebutuhan dasarnya apa. Itu seringkali, terutama saya, seringkali menjudge tanpa tahu dulu, tanpa bertanya dulu, karena pengen cepat selesai begitu. Padahal itu akan menyisakan bekas yang dalam di hati dan pikiran siswa kita. Oke, kita kembali ke sini. Nah, merujuk pada situasi yang dihadapi Ibu Dewi dalam konteks penegakan disiplin yang positif. Nah, Ibu Dewi sebaiknya mencari tahu dulu alasan Dino melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang Dino penuhi. Jadi intinya ketika dia berbuat sesuatu, tetap konteks kita, oh dia sedang tidak terpenuhi kebutuhan apanya. Begitu, ya, kebutuhan dasarnya tidak dia penuhi. Nah, sekarang dari masih ingat Ibu Bapak 5 kebutuhan dasarnya apa saja tadi? 1, ya, kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima.
oleh peserta didik kita. Nah, jika dalam konteks cerita si Dino dan Ibu Dewi, masih ingat kan? Jadi masalahnya si Ibu Dewi itu bingung, gimana nih caranya? Si Dino tuh malah makan siang. Nah, oke, sekarang saya ingin mengulas satu persatu. Yang pertama, bertahan hidup atau survival. Nah, kebutuhan bertahan hidup seperti tadi yang saya kemukakan merupakan kebutuhan yang bersifat fisiologis, misalnya kesehatan, rumah. Baik, sekarang kita kembali ke kasus Bu Dewi. Nah, Bu Dewi ini dia sedang bingung menghadapi si Dino yang seringkali malah makan siang teman-temannya. Nah, merujuk pada situasi yang dihadapi Ibu Dewi dalam konteks penegakan disiplin positif, ya. Nah, Ibu Dewi ini sebaiknya mencari tahu alasan kenapa Dino melakukan tindakan tersebut. Kenapa? Agar mengetahui kebutuhan dasar yang mana dari kelima itu yang sedang Dino ingin penuhi, gitu. Baik, untuk lebih jelasnya, mari Ibu Bapak kita lihat satu persatu masing-masing kebutuhan dasar. Pertama, survival atau kebutuhan bertahan hidup. Nah, ini kan merupakan kebutuhan yang bersifat fisiologis, misalnya kesehatan, rumah, makanan. Nah, komponen fisiologis pada kebutuhan ini meliputi perasaan aman. Jadi ingin nyari aman, ingin aman, makanya untuk memenuhi kebutuhan ini dilakukan cara tadi si Dino, ya. Nah, dalam kasus Dino ini, apabila jawaban Dino-nya begini, ketika si Ibu Dewi nanya, karena saya lapar Bu, Ibu, karena saya lapar, ibu saya tidak menyiapkan dan tidak membawakan bekal. Nah, ketika si Dino menjawab seperti itu, maka kita tahu bahwa kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Dino adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, itu kurang lebih. Lalu selanjutnya, bagaimana dengan love and belonging pada kasus Dino? Nah, sekali lagi, love and belonging atau kasih sayang dan mencintai ini meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Ibu Bapak, seringkali kita ketemu anak yang seperti ini. Misalnya, ketika dia tidak punya teman di kelas. Pernah kan Ibu Bapak ada siswa yang begitu, ya? Nah, biasanya orang yang memiliki kebutuhan dasar love and belonging yang tinggi ini biasanya ketika dia tidak punya teman di kelas, entah itu penyebabnya apa, maka dia akan menyendiri atau hanya memiliki satu teman saja. Dan kadang orang seperti itu bersifat posesif, gak suka kalau temannya main sama teman yang lain, gitu. Nah, berarti pada saat itu kebutuhan dasar love and belonging-nya tidak terpenuhi di kelas, seperti itu. Nah, kumaha, bagaimana dengan kasus Dino? Dalam kasus Dino, bila jawaban Dino ketika ditanya oleh Ibu Dewi adalah karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Catat Ibu Bapak. Nah, dan ketika dia dilaporkan kepada guru, lalu gurunya memanggil orang tuanya, dan orang tuanya jadi memperhatikan dia jadi senang. Nah, maka untuk kasus yang seperti ini, maka dapat kita simpulkan bahwa Dino sedang memenuhi kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Begitu Ibu Bapak. Nah, bagaimana dengan kebutuhan dasar yang ketiga, yaitu power atau kekuatan? Kebutuhan dasar akan terpenuhinya rasa kebebasan. Nah, kebutuhan penguasaan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Nah, kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap paling berharga, paling berperan, ya. Nah, dan bisa mendapatkan atau memperoleh suatu pencapaian dan kompetensi lalu diakui dan dihormati. Dan ada keinginan untuk meninggalkan pengaruh kepada rekan-rekannya. Nah, itu adalah kebutuhan penguasaan. Lalu bagaimana dengan kasus Dino? Nah, anak-anak yang
yaitu kebutuhan kekuasaan. Baik, lanjut ya Ibu Bapak. Selanjutnya adalah kesenangan. Ya, kebutuhan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa, iseng gitu orangnya. Ya, anak-anak dengan kebutuhan ini biasanya ingin menikmati apa yang dia lakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang mereka senangi saja. Ya, yang kita lihat orang iseng itu dia senang aja gitu ketika melihat temannya itu dia ingin merasa lucu. Kadang suka ada yang dia celetuk-celetuk ingin teman-temannya ketawa. Nah, itu berarti anak itu sedang tidak terpenuhi kebutuhan dasar akan kesenangannya gitu. Baik, dalam kasus Dino itu seperti apa? Nah, bila Dino menjawab bahwa ia melakukannya karena iseng aja dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang dia malak gitu. Nah, maka ekspresi teman-teman yang lucu itu membuat dia merasa bahagia gitu. Berarti Dino ini sedang memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Dan ini adalah kebebasan selanjutnya ya. Kebebasan ini kebutuhan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan dan biasanya suka mencoba hal-hal baru dan menarik gitu. Walaupun kadang tampaknya tidak tuntas atau tidak selesai, tapi dia senang aja ekspresif gitu. Nah, dalam kasus Dino, bila jawaban Dino-nya adalah dia merasa bosan karena bakal-bakal yang dikasih ibu bapaknya itu gitu-gitu aja gitu, bosan gitu, sehingga dia ingin mencoba bakal teman-temannya yang menurut dia beragam gitu. Maka saat itu Dino sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kebebasan. Nah, ibu bapak, sebenarnya ini untuk kita yang berada di lapangan, menurut saya hal yang sangat sulit memahami ini semua. Betul tidak ibu bapak? Apapun alasannya, entah itu waktu kita mepet karena kita dikejar kurikulum, susah sekali untuk menanyakan atau mendalami kebutuhan dasar apa yang sedang tidak dipenuhi oleh anak-anak kita sampai mereka berbuat seolah-olah melanggar aturan. Kalau yang cara yang positif sih itu oke-oke aja kan. Nah, ini yang negatif, yang cara pemenuhannya dengan negatif. Nah, karena kadang anak ada yang terbuka, ada yang dia hanya cukup bilang nggak tahu. Nah, itu menyulitkan kita. Tapi ibu bapak, jangan putus asa. Kita lakukan saja, kita persuasif. Ibaratnya kita sementara menyampingkan dulu materi atau konsep yang akan kita sampaikan sampai mereka benar-benar lurus dulu, sampai mereka tahu bagaimana seharusnya kamu lakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar kamu. Nah, ketika anaknya sudah mulai bisa, sudah mulai baik, apapun yang kita sampaikan ke anak, maka insya Allah akan berdampak baik bagi anak-anak kita. Begitu. Dan sebenarnya ibu bapak, jadi 5 kebutuhan dasar itu tidak hanya pada anak-anak saja, juga berlaku pada orang dewasa, termasuk kita guru-guru. Ketika kita berinteraksi dengan teman-teman di ruang guru misalnya, sebenarnya kita bisa memprediksi teman-teman kita ini berlaku seperti itu tuh sedang memenuhi kebutuhan dasar apa, ya, tanpa harus kita sebutkan. Ada yang menyendiri, nggak mau berteman, ada yang memaksakan kehendak, ada yang iseng. Betul, kenapa pada kita ketawa? Pada begitu lucu, senang dikira lucu. Nah, itu kan termasuk kebutuhan dasar. Hanya kita orang dewasa kadang bisa mengontrol, ya, karena kita orang dewasa gitu, bisa mengontrol. Nah, lalu dengan perbedaan penguasaan kebutuhan dasar itu, memang pemimpin, selaku pemimpin memang harus jeli, harus tahu seperti
kita sebagai posisi kontrol bagi mereka. Jadi kita itu bukan hanya sebagai fasilitator, mediator, tapi kita kontrol mereka. Nah, berikut ada Diane Gosen yang mengemukakan 5 posisi kontrol bagi seorang guru atau bagi kita sebagai orang tua di rumah. Ya. Nah, dalam bukunya tentang Restitution Restructuring School Discipline tahun 1998 bahwa guru itu perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif, berpusat, memerdekakan, dan mengendalikan murid? Mengapa dan bagaimana? Nah, Ibu Bapak, sekali lagi kita harus mengubah mindset kita. Anak-anak ini bukan sedang mengacau, bukan sedang mengancam kita, tapi mereka tidak tahu dan tidak punya kontrol. Memang kalau yang saya rasakan itu susah karena kita mengajarnya anak-anak SMA kan. Anak SMA itu Ibu Bapak sudah melalui tahapan-tahapan yang panjang sebelumnya. Sudah dididik sama orang tuanya dan di TK, sudah dididik oleh orang tuanya di SMP, sudah dididik orang tuanya di lingkungan yang entah lingkungan keluarganya itu kondusif atau tidak. Yang taunya kita jadi anak SMA sekarang yang sudah memiliki karakter lebih kuat. Kalau bahasa Sundanya tos hese dibenarkan. Tapi sekali lagi, jangan putus asa. Kita lakukan yang sekecil bisa kita lakukan. Baik Ibu Bapak, untuk menjelaskan ini, nanti saya akan munculkan beberapa video ya, sebuah video. Nah, sebelumnya melalui serangkaian research dan berdasarkan pada teori Dr. William Glasser, maka dosen berkesimpulan bahwa di dalam sekolah dan seorang orang tua ini memiliki 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru maupun orang tua dalam melakukan kontrol. Ini 5 posisi kontrolnya. Nanti kita bisa tahu Ibu Bapak, kita di posisi yang mana nih? Oke? Yang pertama, penghukum. Kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Ketiga, teman. Keempat, pemantau. Kelima, manajer. Ini tidak akan saya jelaskan seperti apa karakter dari 1, 2, dan 5 posisi kontrol. Mari Ibu Bapak kita simak video berikut. Sangat bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau mentor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk mengenai 5 posisi tersebut, mari kita saksikan kasus kemarin dan pelamar HAM dan 20 sekolah yang melihat bagaimana 5 posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika murid mengambil posisi pembatasan besar, murid akan menganggap dirinya yang salah dan ia akan menemukan
yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakanmu. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Baik Ibu Bapak, tentu kita sudah menjawab dalam hati kita masing-masing posisi apakah saya di sekolah, di depan anak-anak kita. Apapun itu, tetap karena tujuan kita tadi ingin mewujudkan anak-anak menjadi anak-anak yang mandiri dan berkarakter. Maka selalu kita berusaha belajar untuk menjadi posisi manajer. Susah memang. Baik, ini hanya sebagai ulasan saja bahwa Ibu Bapak untuk melakukan suatu perubahan, peserta didik memiliki 2 motivasi. Ada motivasi eksternal, yaitu motivasi yang memang berasal dari luar diri mereka, dan ada motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik tentu akan lebih jauh membekas, akan lebih konsisten sebagai pendorong dalam melakukan hal-hal positif. Beda dengan motivasi eksternal. Karena kalau motivasi eksternal tentunya pada suatu saat ketika hal itu yang menjadi motivasi itu tidak ada atau hilang, maka budaya positif yang sudah tertanam dalam diri anak tentu akan hilang. Seperti tadi yang posisi teman, ketika guru itu tidak ada, maka di lain waktu di guru yang berbeda dia akan melakukan pelanggaran lagi. Tapi ketika ada ibu yang tadi sebagai teman, maka dia berbuat baik lagi. Akhirnya ketika ibu bapak guru ngobrol di ruang guru, di kelas saya nggak begitu, tapi benar di kelas saya yang itu baik. Nah, itulah efek bagaimana seorang siswa yang dikontrol oleh eksternal, motivasi eksternal. Nah, lalu apa yang terjadi jika motivasi eksternal itu diterapkan atau siswa memiliki motivasi eksternal? Maka ada 2, akan melahirkan identitas gagal dan identitas berhasil atau sukses. Nah, identitas gagal ini tentunya karena perilaku kontrol yang negatif dari seorang guru. Kalau identitas berhasil tentunya perilaku kontrol positif dan bahkan kontrol diri karena diperoleh dari seorang guru yang berposisi kontrol sebagai manajer. Ini yang disarankan untuk kita dalam menangani anak-anak kita. Nah, walaupun posisi kontrol yang positif yaitu teman dan sebagai pemantau juga melahirkan identitas yang berhasil atau sukses, namun cenderung kedua ini akan luntur ketika yang menjadi pendorongnya tidak ada. Beda dengan ini, akan lebih konsisten. Nah, apalagi dengan perilaku kontrol yang negatif, yaitu sebagai penghukum dan membuat orang merasa bersalah, maka akan terlahir identitas gagal. Belum lagi kalau di rumahnya tidak kondusif, maka itu anak akan menjadi identitas yang gagal. Baik, ini sebagai ulasan saja untuk guru yang sebagai penghukum atau pembuat orang merasa bersalah. Tadi perbuatan guru yang menghakimi, menunjuk-nunjuk, menyakiti sampai menyindir, itu generasi kontrol penghukum. Sedangkan pembuat merasa bersalah, dia berceramah menunjukkan kekecewaan kepada murid yang mendalam, gitu. Sedangkan posisi kontrol sebagai teman, seorang guru itu akan membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya dan cenderung seolah melindungi, gitu ya. Dan sedangkan pemantau ini mengukur berdasarkan data-data kayak ini, lihat di absennya di ibu kamu sudah lebih dari 50%, terus keterlambatan sudah lebih dari 20% misalnya.
saya tadi, misalkan di dalam kelasnya ada keyakinan kelas bahwa harus menghargai, harus toleransi, harus berbagi. Nah, ketika seseorang siswa melanggar, maka untuk posisi pengontrol manajer, maka dia akan bilang, coba kamu sudah melanggar keyakinan kelas yang kita sepakati. Keyakinan kelas yang mana? Nah, itu sebagai manajer. Jadi untuk berefleksi. Nah, refleksi itulah yang diharapkan seorang siswa akan menjadi seorang pribadi yang bertanggung jawab. Lalu perkataannya nih, tadi udah ya perkataannya, kalau yang penghukum, kalau kamu tidak melakukan maka saya akan bla-bla-bla mengancam gitu ya. Jadi kalau yang kedua, kamu sudah mengecewakan Bu Bapak yang merasa bersalah gitu ya. Terus kan Bu Bapak dan yang ini, yang sebagai teman yang ketiga ya, yang keempat sebagai pengontrol, dia kembali ke peraturan dan konsekuensinya seperti apa gitu. Nah, kalau yang manajer ini, apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakini, maukah kamu memperbaikinya? Ini sulit sekali. Tergantung anaknya, ada yang mau berkomunikasi, ada yang nggak mau kan? Nah itu, tapi sekali lagi tetap kita berusaha ya. Hasilnya apa? Kalau kita posisinya sebagai penghukum, maka siswanya akan menjadi pemberontak, pendendam, dan cenderung kelak dia akan bersikap menyalahkan orang lain atas kesalahan yang dia lakukan, karena sebelumnya diancam-ancam yang disalahkan oleh guru atau orang tuanya. Kemudian yang kedua, posisi merasa bersalah, menyembunyikan dan menyangkal, akan berbohong. Kemudian sebagai teman akan ketergantungan, cuman ada si bapak itu aja aku baik gitu ya. Nah kemudian yang ketiga, sebagai pengontrol, menyesuaikan bila diawasi aja gitu. Dan sebagai manajer akan menguatkan, jadi akan menjadi pribadi yang berkarakter, tentu yang bertanggung jawab. Itu yang kita inginkan. Dan ini perkataan murid ketika berhadapan dengan guru yang menghukum, kadang dalam hatinya nyerocos gitu kan. Kita ngomong, kamu tuh gini, dalam hatinya bodo amat, ibu ngeyel, ibu ngomel ya. Padahal nampaknya dia nunduk aja, padahal dalam hatinya dia bergumul seperti itu. Kalau yang kedua, rasa bersalah, dia akan menunduk, maafkan saya itu kata-katanya. Nah itu tadi sudah jelas ya. Teman, saya pikir bapak ibu teman saya, bla bla bla. Nah saya akan langsung ke posisi manajer. Jadi murid akan berkata, bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini, Bu? Saya akan memperbaiki masalah ini dengan begini. Jadi melatih diri siswa untuk selalu berefleksi, muhasabah atas kesalahannya, tanpa ada tekanan, tanpa ada rasa takut. Dan guru rumah, kalau orang berbicara keras, ku dipolototan wae, sudah nyalinya menciut, itu kecuali yang benar ya. Tapi jangan putus asa, manajer. Dan dampak ke depan, jika seorang penghukum gurunya, maka siswanya kemungkinan akan mengulang kesalahannya berulang kali dan akan bersikap agresif. Itu tentu yang tidak kita harapkan sama sekali. Kemudian jika kita kontrol mereka dengan posisi membuat dia merasa bersalah, maka siswa akan merasa rendah diri. Kita tentu tidak mau anak-anak kita, murid kita memiliki kepribadian rendah diri di depan orang, hilang kepercayaan dirinya, tidak akan berkembang potensinya. Apalagi sampai merasa tidak berharga di depan teman-temannya, itu yang bahaya. Kemudian jika kita memposisikan diri sebagai teman, maka si anak-anak kita, murid kita akan tergantung dan tidak mandiri. Bahaya, anak-anak kita tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Dia tergantung. Mending kalau kita ada, mending kalau si ibu yang dia sukainya selalu mendampingi dia. Ketika tidak, apa yang terjadi di dunia luar? Dia tidak bisa mengambil keputusan, padahal itu penting sekali. Dan posisi yang keempat, dampaknya akan menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah
dia akan mendapatkan hukuman. Jadi Ibu Bapak, jika posisi kontrol ini dia akan melakukan suatu hal mendapat penghargaan berupa hadiah misalnya, itu tuh gak bagus sebenarnya. Gak mesti setiap pencapaian yang dia raih kita kasih hadiah, kita kasih sesuatu, itu ternyata kurang bagus bagi perkembangannya, ya. Dan yang terakhir yang diharapkan dari kita sebagai pendidik adalah siswanya berdampak, mampu mengevaluasi diri dan menjadi diri selalu lebih baik dan lebih baik. Itu yang kita harapkan. Dan akhirnya bagaimanakah murid-murid kita memposisikan kita, mengaitkan dengan dunia berkualitas. Seorang guru yang penghukum, murid meletakkan gurunya di luar dunia berkualitas. Yang dia ingat hanya guru itu pemarah, yang dia ingat guru itu pernah menyakiti aku. Jadi nanti ujung-ujungnya siswanya jadi penendam. Dia ingat guru itu, tapi ingatnya sebagai apa? Itu yang tidak kita inginkan. Sedangkan kalau kita posisinya membuat orang merasa bersalah, maka murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas, tetapi dia akan cenderung rendah diri, tidak percaya diri. Itu juga tidak kita harapkan. Sedangkan posisi kontrol sebagai teman, maka murid akan meletakkan guru sebagai orang penting dalam dunia berkualitas, tetapi hanya saat pengaruh guru itu ada, entah itu masih berhubungan secara media sosial, entah itu masih bertemu. Jika lost contact dengan guru itu, maka pada saat itu dia tidak punya lagi motivasi ekstrinsiknya. Dan bagaimana dengan posisi pemantau? Maka murid meletakkan guru peraturan di dunia yang berkualitas. Ini tentunya memang akan berdampak kontrol positif. Tetapi kadang siswa yang dengan pemantau selalu dia melakukan sesuatu dengan alasan data yang dia pahami itu, bukan keinginan dari dalam. Nah, yang terakhir sebagai manajer, maka murid meletakkan dirinya sebagai individunya yang positif dalam dunia berkualitas, bertanggung jawab, bisa memutuskan, mengambil keputusan, mandiri dan berkarakter yang baik. Nah, ini entah kapan ini terwujud, kita tidak perlu tahu. Yang harus kita lakukan adalah hayu, mulai dari sekarang, mulai dari hal kecil dan mulai dari diri sendiri untuk melakukan suatu perubahan. Mudah-mudahan dampaknya, efeknya bisa terasa oleh anak cucu kita dengan sedikit perubahan yang kita lakukan. Sulit sekali bagi saya, tapi tidak ketika kita bersama-sama, ketika kita merasa ini tanggung jawab bersama. Maka Ibu Bapak, akhir kata saya akan simpulkan apa yang saya sampaikan. Namun sebelumnya ingin saya melakukan diskusi dulu, ya. Baik. Nanti saya bacakan kesimpulan. Mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan oleh Ibu Bapak Guru terkait apa yang sudah saya sampaikan. Kita berdiskusi saja karena masing-masing kita sudah memiliki pengalaman masing-masing dalam mendidik anak-anak kita. Maka saya serahkan dulu kepada moderator. Terima kasih kepada Bu Yunita yang telah memaparkan materi mengenai 5 kebutuhan dasar dan 5 posisi kontrol guru, dan sangat menarik materi yang beliau sampaikan. Mangga Bapak Ibu, saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu, ada yang mau menanggapi atau memberikan pertanyaan. Saya buka untuk 3 orang terlebih dahulu. Silakan Bu Teni, kemudian ada lagi. Yang kedua Pak Sobur, 1 orang lagi.
Satu orang lagi, Pak Dodi ya. Silakan yang pertama, Bu Teni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengajukan pertanyaan, dan terima kasih kepada Ibu narasumber yang telah memberikan penjelasan yang begitu rinci dan bisa saya pahami. Saya mengajar sudah puluhan tahun, hampir mau 30 tahun, dan menghadapi siswa itu memang bermacam-macam, terutama menghadapi siswa yang tidak disiplin. Tadi yang Ibu Dita katakan bahwa anak itu membutuhkan 5 kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Mungkin di antara tadi Bu Dita dicontohkan seorang Dino yang membutuhkan kebutuhan dasar tersebut. Sebagai guru, saya berharap menjadi seorang manajer, di mana kita mengharapkan murid-murid itu disiplin dan mentaati semua peraturan yang berada di sekolah. Dari sekian ratus siswa, kita berharap semua siswa seperti itu, baik, disiplin, taat kepada aturan-aturan yang berlaku. Memang itu yang kita harapkan. Tapi kenyataannya banyak siswa, apalagi di sekolah kita di SMA 17, karena banyak siswa yang mungkin kurang perhatian orang tua, yang ekonominya menengah ke bawah dan sebagainya, sehingga kami menghadapi siswa yang disiplin itu yang tidak disiplin banyak sekali. Nah, bagaimana solusinya untuk menghadapi siswa yang tidak mentaati peraturan, tetapi guru sudah mengingatkan, sudah istilahnya menegur berulang kali, menegurnya bukan satu kali, sudah beberapa kali, tetapi siswa tersebut masih tidak patuh terhadap aturan. Bahkan ada dikatakan tadi siswa yang ngeyel juga, bahkan ada dipanggil orang tua tapi tetap tidak mematuhi. Mungkin itu saja Bu Nita, yang ini berdasarkan pengalaman saja, yang bukan curhat, tapi ini berdasarkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dan terima kasih kesempatannya pada moderator. Untuk pertanyaan saya ingin bertanya tentang tadi posisi kontrol seorang guru, ya, dimana tadi yang paling ideal disebutkan bahwa posisi kita sebagai manajer dengan ilustrasi video yang menyatakan siswa dapat mengevaluasi dirinya, bisa mengontrol dirinya, bahkan bisa mencari pemecahan masalah dari dirinya sendiri. Namun mungkin saja tetap akan ada kekurangan dari posisi tersebut, karena bisa saja misalnya kemungkinan ketika kita sudah berlaku memposisikan diri sebagai manajer, seperti tadi kita lihat tayangan, mungkin mereka punya pemikiran lain. Oh, kebutuhan saya sudah dibebaskan, kebutuhan dasar kebebasan saya sudah terpenuhi, saya bebas datang 20 menit lebih terlambat 20 menit, bahkan mungkin besok bisa lebih jauh lagi terlambatnya, karena cuma ditanya bagaimana solusinya, sehingga tinggal cari jawaban solusi tersebut untuk memenuhi kebutuhan saya bebas datang terlambat. Nah, apakah itu bisa sebetulnya itu dikalahkan, atau ada argumen lain? Oh, tidak mungkin akan seperti itu karena siswa sudah berpikir kritis misalkan dan sebagainya. Jadi ini bisa kemungkinan mungkin saja ada siswa yang ternyata dengan terlambat pun karena seorang gurunya
berlaku seperti itu, diberikan kebebasan, hanya tinggal mencari jawaban supaya guru itu percaya dan seterusnya. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Teni dan Pak Sobur yang telah memberikan pertanyaan. Saya memberikan kesempatan kepada narasumber Bu Yunita untuk menjawab pertanyaan dari Bu Teni dan Pak Sobur. Ya, terima kasih. Pertanyaan Ibu Teni dan Bapak Sobur adalah sebenarnya juga pertanyaan saya, ya. Tetapi akan saya coba carikan solusi. Benar sekali. Jadi kita sekali lagi seperti tadi yang sudah saya sampaikan, kita menghadapi peserta didik yang usianya 16 tahun, Ibu Bapak, 17 tahun. Sudah berapa tahun mereka mendapatkan terpaan pendidikan dasar? Kalau menurut saya, anak-anak SD itu lebih gampang diumpat-umpat, dibentuk daripada anak SMA. Tapi mari kita kesampingkan itu semua. Faktanya kita menghadapi anak SMA. Nah, sekarang apa triknya? Betul sekali bahwa kompleks sekali. Anak bisa jadi pembangkang di sekolah itu latar belakangnya banyak. Jadi Ibu Bapak, kalau berdasarkan teori, ketika seorang anak tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya di rumah, misalkan kasih sayang, tidak terpenuhi kebutuhan kekuasaan, maka dia akan mencari pemenuhannya di tempat lain, salah satunya di sekolah. Nah, anak-anak seperti itulah yang sedang memenuhi kebutuhannya gitu. Nah, maka triknya adalah pertama, tadi sudah disebutkan sama Ibu, kita harus bekerja sama dengan orang tua. Tapi sekali lagi, untuk kasus di sekolah kita tidak gampang berkomunikasi dengan orang tua murid, betul tidak Ibu Bapak? Ya memang itu triknya. Jadi pertama kita harus berkomunikasi dari kapan? Awal. Sekaligus kita melakukan asesmen diagnostik. Mungkin Ibu Bapak pernah dengar asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik itu tidak hanya dilakukan untuk mengukur intelijensi kemampuan peserta didik sebelumnya, tapi hal-hal yang seperti ini dalam keluarga, record di SMP itu harus masuk ke kita sebenarnya sebelum kita mengajar, sebelum kita menerima. Kapan? Minimal ketika PPDB kita tahu. Tapi kendalanya lagi adalah berapa banyak siswa yang masuk, berapa banyak guru. Nah, kalau mau memang ada manajemennya. Satu itu ya, jadi komunikasi dengan guru. Yang kedua, melakukan asesmen diagnostik di semua aspek. Kadang data penting aja yang kita punya, orang tua, nama orang tua, pekerjaan orang tua. Masalah lain-lainnya yang bersifat fisiologis tidak pernah kita ketahui. Tahu-tahu, loh anaknya kok begini. Nah, di situ bilang berriwayat. Nah, itu tuh masalah. Itu yang harus kita pecahkan. Mungkin itu dari saya untuk Ibu. Mungkin nanti teman-teman ada yang menyampaikan. Yang kedua untuk Pak Sobur, jadi sebenarnya untuk posisi kontrol itu kita tidak, guru tidak memberikan kebebasan begitu. Jadi tetap mengontrol. Saya ambil contoh Lian. Untuk piket saya itu Lian memang langganan terlambat dengan alasan yang sama gitu. Nah, jadi pada saat itu saya tidak memposisikan sebagai posisi kontrol. Kadang merasa bersalah, kadang menghukum gitu. Nah, tapi sebenarnya ketika seseorang diberikan kesempatan untuk berpikir, coba solusinya apa biar kamu gak datang terlambat lagi. Aku harus bangun pagi Bu. Nah, caranya bangun pagi kayak gimana? Kayak tadi kan harus wakernya gini-gini, harus di-setting alarmnya jam segini. Nanti ketika dia datang terlambat lagi, lakukan lagi kontrol. Kamu sudah belum melakukan itu? Nah, susah Ibu Bapak kalau kita tidak lagi berkomunikasi dengan orang tua, lagi-lagi kerjasama. Itu mungkin dari saya. Jadi posisi manajer bukan berarti membebaskan siswa sebebas-bebasnya, tapi kita mengembalikan siswa untuk berintrospeksi akan kesalahannya dan solusi datang dari siswa kalau siswanya kreatif. Dan itulah yang kita yakini bahwa ketika seorang siswa berlaku
aktif di sekolah adalah pada saat itu dia sedang tidak mendapatkan kebutuhan dasarnya di tempat lain begitu. Mungkin Bapak ada yang mau menambahkan? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sedikit pengalaman saja mungkin ya Bu. Kalau saya lihat sih dari yang tadi dipaparkan oleh Bu Yulita, jadi sebenarnya ini bukan untuk dipilih, ya ini bukan untuk dipilih, tetapi harus ada kelima-limanya harus ada, tapi bukan dalam satu individu. Tapi maksudnya dari sekian banyak guru sekolah harus ada. Nah ini untuk mengcover karakter siswa yang berbeda-beda. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, luar biasa Pak. Terima kasih. Iya betul Ibu Bapak. Jadi sekali lagi ini pekerjaan besar. Saya menggarisbawahinya bahwa pendidiknya itu pengajar bisa dilakukan oleh siapapun, bahkan Mr. Google. Tapi mendidik susah. Tapi sekali lagi itulah sama kita menanganinya dengan posisi terideal pun, posisi manajer, ketika pulang ke rumah dengan treatment lagi yang berbeda, anak bingung. Nah itulah, maka untuk pemenuhan kebutuhan dasar peserta didik dari 5 posisi kontrol ini, 5 posisi kontrol kita sebagai guru, ini memang hanya upaya kita untuk membangun budaya positif di sekolah. Kita tidak tahu di rumah mereka seperti apa, tapi minimal di sekolah kita tanamkan itu akan loh jika orang tuanya sepemahaman dan anak akan berhasil sesuai yang dicita-citakan oleh tujuan pendidikan kita. Tentunya untuk mewujudkan ini butuh proses panjang. Tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Terasa mungkin nanti oleh cucu kita, mungkin mudah-mudahan ini proses yang sangat bagus di kurikulum mereka ini kalau menurut saya. Tetapi buahnya, hasilnya tidak bisa setahun 2 atau 3 tahun Ibu Bapak. Sabar, yang penting kita usaha. Hasil kita serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usaha terbaik kita. Nah selain itu proses ini juga membutuhkan keterlibatan semua pemangku di sekolah, termasuk orang tua, komite, kepala sekolah, semua harus memiliki kesepahaman. Jika itu terjadi, maka semua tadi yang saya utarakan dan teman-teman utarakan akan terasa mudah dan terasa ringan dan terbiasa tentunya. Demikian Ibu Bapak, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas ketersediaan yang menyimak apa yang saya paparkan. Mudah-mudahan kita terus semangat dalam mewujudkan sekolah yang berbudaya positif dan anak-anak yang berkarakter baik sesuai dengan karakter pendidik profil pelajar Pancasila. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Yulita dan Bapak Ibu guru yang telah memberikan pertanyaan dan tanggapan. Saya simpulkan bahwa ternyata